Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Piala Dunia Catur Wanita 2025 yang berlangsung di kota Batumi, Georgia. Dua wakil kita, dua pecatur cantik kita, Safira Devi ataupun Evi Juliana, harus kembali pulang ke tanah air lebih cepat kawan. Mereka gugur langsung di babak pertama. Pada game pembuka di hari pertama, keduanya kalah. Safira Devi kalah oleh Nurigul Salimova, sedangkan Evi Juliana kalah oleh pecatur asal Yunani. Kemudian di hari kedua, pada game kedua, Safira Devi kembali mengalami kekalahan, sedangkan Evi Juliana bermain remis. Oke, nggak ada masalah. Anggap saja kalian sudah punya pengalaman yang luar biasa, sudah bisa masuk ke Piala Dunia Catur. Ini jadi momentum atau pengalaman yang berharga untuk melangkah ke turnamen-turnamen internasional berikutnya. Oke, jangan patah semangat buat Safira Devi atau Evi Juliana. Terus belajar, terus tingkatkan kemampuan kalian. Masih muda, elonya masih bisa ditingkatkan. Oke, berikut inilah rekap untuk game kedua babak pertama permainan Safira Devi dan Evi Juliana. Pada game pertama, Safira Devi pegang putih kawan. Sekarang dia di game kedua pegang hitam. Ya, lawannya tetap adalah Nurigul Salimova, pion D4, kuda F6, ada pion C4. Dan Safira Devi memilih pembukaan Benoni Defense. Pion D5 tentu saja, kemudian pion E6. Ya, jalur permainan modern dari Benoni Defense. Kalau kalian ingin bermain dengan gambit, ya bengko gambit bisa dilanjutkan oleh hitam kawan. Untuk menyerahkan pion sayap ya. Nah, kebanyakan di posisi ini, kalau kalian terima, ya terima, dilanjutkan biasanya juga dengan pion A6 kawan. Kalau dilanjut seperti ini, gajah yang akan keluar mengawasi diagonal ini. Kalaupun gambit ini kalian mau tolak, kebanyakan kuda ini ke F3 ya. Lanjut, hitam akan dengan pion G6 keluarkan gajah gelap ya cento. Baru di sini kebanyakan diterima seperti ini. Tawari lagi dengan pion A6, paling banyak juga ditolak. Berikan saja di petak B6. Nah, hitam akan melanjutkan dengan pion D6 di sini, kuda C3, kemudian kuda BD7. Coba rebut kembali pion yang di sini. Sekarang pion E4, dukung pion pusat, gajah G7 terlebih dahulu, santai untuk rebut pion ini kembali setelah gajah E2. Nah, hitam bisa rokade, putih juga rokade, dan baru sekarang kuda caplok pion B6. Itulah jalur gambit, bengko gambit kawan. Tapi tadi bermain dengan pion E6. Jalur kedua dipilih oleh Safira Devi. Kuda C3 tentu saja. Dan sekarang pion pukul pion. Ambil balik. Selanjutnya pion D6. Kebanyakan pion E4 langsung dimainkan seperti ini kawan. Nah, hitam akan lanjutkan dengan pion G6-nya. Pion F4, gajah G7, gajah B5 cek. Kuda F yang mundur ke D7. Selanjutnya pion A4, rokade, kuda F3, kuda A6, rokade. Jalurnya paling banyak di posisi ini langsung pion E4. Tapi kuda F3 terlebih dahulu dari Salimova, pion G6, gajah F4, gajah G7, pion E3, rokade. Nah, di posisi ini kawan, sepertinya Safira Devi juga masih di langkah-langkah persiapannya ya. Mempersiapkan Benoni, dia bermain dengan langkah-langkah teoritis kawan. Sepertinya Nurigul Salimova tidak siap juga bermain dengan Benoni Defense. Di poin ini dia menghabiskan banyak waktu untuk melanjutkan langkah gajah E2. 14 menit kawan memutuskan gajah E2. Dan Safira Devi masih melanjutkan langkah-langkah persiapannya dengan pion A6, pion A4 ya, menghentikan laju pion B5. Gajah G4 langkah bagus, kemudian baru Salimova rokade. Kemudian di posisi ini kawan, gantian. Di mana Safira Devi yang mencoba untuk memanfaatkan kontrol waktunya, berpikir agak sedikit panjang, kurang lebih 10 menit, memutuskan langkah menteri ke E7. Opsi terkuat menurut engine langsung melakukan pertukaran gajah sikat kuda F3 ambil balik, nanti diikuti baru menteri E7 atau mungkin dengan pion H6 untuk kontrol petak G5 ini. Oke, setelah berpikir kurang lebih 10 menit kawan, langkah menteri E7 ini juga terlihat cukup rasional dan sangat bagus, sangat kuat juga dari Safira Devi.
Untuk ya aktivitas menteri naik, diikuti benteng kah, kuda BD7 siap juga dikeluarkan, benteng-benteng sudah siap akan berkoordinasi di baris belakang. Kemudian di sini Salimova juga sedikit lama berpikir kawan. 9 menit dia berpikir, memutuskan kuda D2 menantang pertukaran Gajah Terang. Diterima langkah bagus dari Safira Devi, dan seperti yang ditunjukkan oleh engine, kuda H5 dipilih juga oleh Safira Devi untuk mengancam gajah di sini kawan, dan juga buka diagonal snipernya mengincar kuda C3. Kuda C4, dan di posisi ini Safira Devi memutuskan benteng D8-nya. Dia ingin menjaga pion D6 kawan dari ancaman 2 perwira putih. Mungkin pada poin ini ya, kalian melihat bahwa kuda caplok gajah ini langkah kuat, langkah bagus. Ini mungkin sudah diperhitungkan oleh Safira Devi. Cuma beberapa langkah kelanjutannya dia tidak begitu yakin mungkin. Tapi ini langkah terbaiknya kawan. Setelah baku hantam peta F4, lanjut pertukar menteri, ini jalur terbaiknya. Cuma masalahnya, bagaimana cara untuk backup pion ini ke depan? Bagaimana? Kalau sekarang benteng ini backup kawan, pion ini, maka ada pion A5 untuk dukungan kuda ini ke depan. Engine menyarankan itu melanjutkan pengembangan kuda D7, lepaskan pion ini untuk sementara. Nah, baru di sini jaga pion sementara juga untuk ekspansi pion sayap menteri, mendapatkan mayoritas sisi menteri kawan, dan pion ini terlihat sendirian terpisah, lemah. Mungkin akan sedikit saya lanjutkan. Kuda C3, ada benteng FD8, kuda mundur kembali ke C4, pion B5, kuda ke A5, dan pion B4. Itu jalur engine yang terkuat, yang terbaik buat hitam kawan. Nah, kuda mungkin mundur ya ke peta D1 sembari menjaga pion dari ancaman sniper, dan di sini baru geser kembali benteng ke E8. Mungkin tidak sejauh ini atau miskalkulasi dari Safira Devi untuk memilih jalur kuda caplok gajah F4, dia memutuskan backup pion. Sekarang menteri F3, lanjut putih. Baru sekarang kuda caplok gajah. Ambil balik, bedanya sekarang tidak ada kesempatan untuk melakukan pertukaran. Ya, pada game kedua ini mau tidak mau Safira Devi atau Evi Juliana harus menang untuk melanjutkan atau memaksa melanjutkan ke tie breaks. Tapi sayangnya, ya seperti yang saya sampaikan di awal, keduanya tidak bisa melanjutkan lagi ke babak berikutnya. Menteri C7, apalagi Menteri C7 ini ya, ini juga terlihat aneh posisi menteri kawan. Apakah mengawasi peta B6 tujuannya? Engine lebih menyukai melanjutkan pengembangan. Nah, mungkin setelah kuda ini ke peta E4 mencoba menarget pion ini, pion B5 saja. Kalau kuda caplok pion yang di sini bisa berlanjut dengan pion F5 ya. Coba lihat, kuda juga jatuh. Mungkin mundur ke peta A5 saja, dan coba lihat kalian punya posisi pion yang bagus di si menteri. Nah, di poin ini kuda tadi bergerak ke peta D7, engine menyukai dengan langkah pion A5, kontrol peta B6. Nah, sekarang caplok kuda di peta C3 seperti ini jalur engine kawan, dan benteng kembali ke E8. Menteri C7, pilihan dari Safira Devi. Pion H4, lanjut Salimova dengan struktur pion ini ya. Coba lihat, dua pion ini siap bongkar struktur Viacento Safira Devi. Baru kuda D7, pion H5, benteng AB8 untuk dukungan kawan di sini. Pion A5, pion B5 and pasen, kuda ambil balik, dan putih menolak pertukaran. Menolak pertukaran ke A5 ini juga bagus kawan, targetnya peta C6. Oke, mundur ke peta E3, perkuat posisi pion karena ada ancaman kuda ini ya, siap dicaplok oleh gajah, dan pion ini juga dalam posisi tertawan oleh kuda. Nah, kuda D7 lanjut Safira Devi, ada benteng ambil pion A6, benteng ambil pion B2, diikuti benteng C6 ancam menteri, menteri ke A7, lanjut Safira Devi, dan kuda E4. Di sini gajah F8, perkuat posisi pionnya kawan. Nah, benteng B4 ini terlihat menurut engine lebih kuat. Oke, dengan gajah F8, di sini pion pukul pion G6, ambil balik, diikuti menteri H3, lanjut Salimova.
Ya, kuda bergerak, ancaman ada potensi skakmat, benteng B4, ancam kuda, kuda G5, kemudian kuda F6, jaga peta H7, ada pion F5, menteri E7, lanjut Safira Devi. Engine lebih menyukai dengan benteng D ini bergerak ke peta B8 langsung, kawan. Oke, dengan menteri E7, pion pukul pion, ambil balik kuda E6, coba ancam benteng, ancam gajah, benteng geser dobling, siap melakukan pertukaran di baris pertama putih, ada benteng C7, menteri E8, kuda caplok gajah, menteri ambil balik sambil menjaga peta H6, kawan, tapi menteri E6 cek, raja geser, benteng F7, Safira Devi menyerah di langkah ke-34 ini karena kudanya jelas jatuh dan dia kalah jumlah perwira dan tak perlu kita otak-atik lagi, kawan. Dengan kekalahan keduanya ini, kawan, Safira Devi gagal melaju ke babak berikutnya, harus langsung gugur di babak pertama ini. Game Evi Juliana versus pemain asal Yunani. Di game pertama Evi Juliana juga kalah, kawan. Ini adalah game keduanya untuk memaksa ke tie breaks. Evi Juliana juga harus menang. Evi Juliana kali ini pegang hitam dan lawannya mengawali dengan pion E4 dan Skandinavia Defense jadi pilihan Evi Juliana. Pembukaan yang terbilang tajam buat hitam untuk langsung menekan putih selama tahap pembukaan, kawan. Tajam, tapi coba lihat dari evaluasi bar, pembukaan Skandinavia Defense ini ya malah lebih memberikan sedikit keuntungan ya buat putih. Tapi kalau kalian tidak siap dengan pembukaan ini, kawan, harus berhati-hati. Sebagai putih kalian harus berhati-hati. Kalau kalian ingin mentransposisi ke dalam bentuk permainan yang lain, ya bisa kalian transposisi ke bentuk Blackmar Dimmer Gambit seperti ini, kawan. Mungkin kalian sudah latihannya, pembukaan yang terbilang atau gambit yang tajam buat putih. Tapi engine nggak menyukainya, kawan. Engine nggak menyukainya. Tapi di sini kita dapat permainan Skandinavia di jalur utama. Nah, jalur kuda F6 dipilih oleh Evi Juliana. Jalur kuda F6 ini sering dimainkan untuk kelas-kelas kita, kawan. Tapi kalau kelas-kelas Magnus Carlsen ya jalur utama, menteri ambil pion D5. Ini jalur Super JM atau jalur JM 2700, kawan. Selanjutnya kuda C3, menteri ke A5 atau mundur lagi ke D6 atau mundur ke peta D8, tapi kebanyakan ke peta A5 setelah pion D4. Nah, kuda F6 dilanjut, kemudian setelah kuda F3, nah pion C6 untuk tambah kontrol peta pusat, berikan tempat buat menteri kalau ingin mundur. Kuda F6 ini juga jalur yang tajam. Sekali lagi, kalau putih nggak siap dengan jalur ini, di tahap pembukaan pun putih akan bisa langsung cepat kolaps. Pion D4 lanjut putih, Evi Juliana tangkap pion D5 dengan kuda, ada kuda F3, gajah G4. Jalur ini, kawan, kalau kalian perhatikan dan kalau kalian sering menemui jalur ini, ide hitam adalah keluarkan perwira sayap menteri lebih cepat untuk menekan putih, dan ide rokade panjang menekan lajur D semi terbuka dengan benteng yang otomatis langsung bergeser ke sayap menteri. Kita lihat saja apakah jadi seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu, kawan. Gajah E2, kemudian kuda C6, di sini pion C4, kuda B6. Ada pion D5, gajah caplok, kuda F3. Kalau pion memilih kuda, ya gajah meluncur ambil balik pion. Jadi gajah pukul gajah, kuda E5 serang gajah. Gajah E2, pion E6 tantang Evi Juliana. Kuda C3 terlebih dahulu, backup peta pusatnya, melanjutkan pengembangan lebih penting, kawan. Kenapa nggak diterima langsung seperti ini? Ya, mungkin pertukaran menteri terlebih dahulu. Cek di sini, gajah ambil balik supaya kalian ingin masih bisa rokade, tapi ada kuda D3 cek. Kalau kalian memilih dengan menteri di sini, kawan, maka pion pukul pion terlebih dahulu kah, atau memilih rokade panjang langsung kah? Jadi kuda C3 terlebih dahulu, ada gajah B4 pin kuda, menteri B3, dan seperti yang ditunjukkan oleh engine menteri ke E7, jawaban terkuat buat hitam untuk backup gajah. Nanti akan jadi seperti ini jalurnya, kawan. Dilanjut dengan pion pukul pion, kemudian ambil balik langsung atau menteri ambil balik. Oke, nggak ada masalah. Bang, gajah jatuh, tenang. Kalian punya kuda D3 cek, garbuan menteri, kawan ya. Garbuan menteri. Ya, di posisi ini normalnya
rokade terlebih dahulu, kemudian gajah ke J5. Oke kawan, tapi memilih gajah caplok kuda J3, Evi Juliana, menteri yang ambil balik, lanjut menteri F6, backup kuda di situ, pion pukul pion, ambil balik oleh pion, kemudian menteri J2. Opsi yang lain buat putih bisa amankan raja rokade, hitam akan rokade, tapi menteri J2 terlebih dahulu. Ada kuda J6 kawan, masih menahan diri tidak melakukan rokade. Ada gajah E3, melihat nanti apakah mau rokade panjang atau rokade pendek kawan. Kuda D4, rokade panjang langsung terkuat. Putih mungkin akan rokade pendek. Ini cukup menarik di mana rokade yang saling berlawanan ya tentu akan menghasilkan game yang sangat liar. Tapi kuda D4 cop. Kemudian benteng AD1. Maksud saya benteng D1 langsung karena belum terkoneksi ya. Menteri H4. Di sini ada pion G3. Tidak memberikan kesempatan benteng ini rokade langsung bersama menteri di lajur F. Usir menteri terlebih dahulu. Menteri F6, ada menteri E4. Rokade pendek langsung mengincar pion. Rokade pendek juga pion C6. Blokade. Pion B3. Ada benteng A D8. Pion F4. Engine menyukai pertukar langsung petak D8. Disusul nanti gajah keluar ke G4 menyerang pion ini. Oke, dengan pion F4. Menteri F5. Tantangan pertukaran ditolak. Menteri E3. Selanjutnya kuda D7. Lanjut Evi Juliana. Benteng D6. Banyak sekali langkah-langkah yang tidak presisi. Ya, memang keakuratan game ini terbilang buruk untuk sekelas permainan standar atau klasik. Menteri C5 menantang pertukaran. Menyerahkan pion. Benteng ambil pion E6. Ada benteng DE8 kawan. Kemudian menteri caplok menteri. Kalau benteng pukul benteng terlebih dahulu, ya menteri nggak bisa ambil balik karena posisinya dalam posisi napin. Jadi menteri pukul menteri J5 ambil balik di sini. Gajah dalam posisi terancam, mungkin gajah G4. Oke, menteri pukul menteri terlebih dahulu ambil balik, baru benteng pukul benteng ambil balik. Gajah G4, pion A5, benteng D1. Siap. Menusuk ke baris ke-7 kalau ditinggal oleh kuda, membuat kuda nggak bisa bergerak. Raja keluar ke F7, raja putih juga keluar ke F2. Sekarang kuda E4 cek. Langkah yang lain pion A4 untuk bongkar pion ini kawan. Tapi ya repot ya, ini didorong, pion ini juga didorong. Baru kuda E4. Oke, langsung kuda E4, pilihan Evi Juliana. Raja geser, kuda kembali, dan mereka membuat langkah yang berulang di poin ini. Sepertinya mereka sepakat untuk remis kawan. Berada di langkah ke-33. Kontrol waktu Evi Juliana hanya tersisa 2 menit kawan. Dan mereka sepakat remis sepertinya. Ini pun membuat Evi Juliana harus gugur di babak pertama. Oke, itulah kawan hasil-hasil yang diperoleh oleh dua wakil pecatur wanita kita, Safira Devi dan Evi Juliana. Tapi sayangnya mereka berdua harus pulang lebih cepat, gagal lolos ke babak berikutnya. Oke, semoga bisa jadi bahan pelajaran dan pengalaman buat pecatur-pecatur muda kita kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.